Konsep dasar pengelolaan lingkungan belajar. Menurut Suharsimi Arikunto, pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan, sedangkan lingkungan belajar adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses belajar mengajar atau pendidikan. Tanpa adanya lingkungan, pendidikan tidak dapat berlangsung. Menurut Huta Barat, lingkungan belajar yaitu lingkungan yang alami dan lingkungan sosial, seperti keadaan suhu dan kelembaban udara, sedangkan lingkungan sosial dapat berwujud manusia. Pengelolaan lingkungan belajar atau kelas mempunyai konsep yaitu pengelolaan peserta didik atau siswa. Pengelolaan peserta didik perlu ditegaskan peraturan tentang penggunaan ruang belajar dan tata tertib dalam pelaksanaan pembelajaran. Maka aturan-aturan sekolah pun terkait dengan pengelolaan peserta didik agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan pembelajaran dilakukan dengan cara team teaching atau sebagai suatu sistem pelayanan di mana guru mengelola pembelajaran dengan baik dengan materi yang sudah disiapkan guru, seperti pembelajaran dengan cara diskusi kelompok, pengelolaan penilaian peserta didik. Penilaian dilakukan untuk mengukur proses dan hasil pembelajaran. Penilaian dilakukan setiap saat untuk menilai kemajuan belajar peserta didik. Penilaian ini meliputi penilaian kognitif, praktik, dan sikap seseorang siswa, sedangkan hasil penilaian ini dilakukan sebagai dasar untuk mengukur kemampuan peserta didik. Tujuan pengelolaan kelas sebagai berikut: mewujudkan situasi dan kondisi kondisi kelas agar pembelajaran berlangsung secara kondusif baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang menginginkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar, menyediakan dan mengatur fasilitasi serta perabot bel ajar yang hendak dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individualnya. Sedangkan tujuan pengelolaan lingkungan belajar menurut Arikunto berpendapat bahwa tujuan adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan belajar yang dalam mewujudkan lingkungan belajar yang sesuai dengan harapan, maka lingkungan belajar tersebut perlu dikembangkan dengan berhaluan atau berpedoman pada prinsip-prinsip diantaranya merealisasikan selera anak, berorientasi pada optimalisasi perkembangan belajar anak, berpihak pada efisiensi pembelajaran atau Mariana DKK 2010. Hal-hal perlu diperhatikan dalam pengelolaan belajar mengajar. Yang pertama, memahami sifat dan dimiliki siswa. Yang kedua, memahami perkembangan kecerdasan siswa. Yang ketiga, mengenal siswa secara perorangan. Keempat, memanfaatkan perilaku siswa dalam perorganisasian belajar. Sebagai makhluk sosial, anak sejak kecil secara alami bermain berpasangan atau berkelompok dalam bermain. Yang kelima, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Yang keenam, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Yang ketujuh, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.